Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Mudahan kalian dipanjangkannya umur, disehatkan badan, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan kisah-kisah orang miskin yang kaya dengan cara melalui pintu bersedekah. Banyak cerita tentang orang yang awalnya miskin kemudian menjadi kaya karena memberikan sedekah. Ini menunjukkan bahwa memberi sedekah tidak membuat seseorang makin miskin, malah dapat meningkatkan rezeki. Memberikan sedekah adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Allah sendiri telah menjanjikan rezeki berlipat ganda bagi mereka yang dengan ikhlas dan rutin memberikan sedekah dari harta mereka. Fakta ini terbukti melalui banyak kisah tentang orang miskin yang berhasil menjadi kaya berkat sedekah yang mereka lakukan. Kisah tersebut dapat menjadi pembelajaran berharga bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Kisah-kisah tersebut membuktikan bahwa memberikan sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, sebaliknya, Allah lah yang akan memperkaya kehidupannya. Beberapa orang miskin tiba-tiba menjadi kaya karena memberikan sedekah. Kisah-kisah ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang, melainkan juga pada masa lampau. Berikut beberapa contoh kisah yang dapat dijadikan teladan bersama. Pada zaman Nabi Musa, ada sepasang suami istri yang beriman kepada Allah, namun hidup mereka sangat miskin. Merasa jenuh dengan kehidupan yang serba kekurangan, mereka memutuskan untuk mendatangi Nabi Musa. Suami istri tersebut meminta Nabi Musa untuk berbicara langsung kepada Allah, memohon agar mereka dikeluarkan dari kemiskinan dan diberikan kekayaan. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan kepada pasangan suami istri tersebut bahwa Allah telah mengabulkan permintaan mereka. Meskipun demikian, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka hanya selama 1 tahun, setelahnya kekayaan tersebut akan diambil kembali dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan miskin. Setelah itu, sepasang suami istri tersebut benar-benar menjadi kaya dan mendapatkan rezeki dari berbagai arah yang tak disangka. Suatu hari, sang istri mengingatkan suaminya bahwa kekayaan mereka hanya akan bertahan selama 1 tahun. Mendengar hal itu, sang istri memberikan ide untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti menyantuni anak yatim dan membantu orang yang membutuhkan. Sang suami setuju, dan keduanya memutuskan untuk membangun rumah singgah khusus untuk para musafir. Setiap musafir yang datang akan dijamu dan dilayani. Walaupun setahun berlalu, rumah singgah itu tetap kokoh berdiri. Suami istri itu terus sibuk melayani para musafir, namun kekayaan mereka tidak kunjung berkurang dan mereka tetap dalam keadaan sejahtera. Nabi Musa merasa penasaran dengan fenomena ini, memutuskan untuk mendekati Allah dan bertanya mengenai keheranannya terhadap pasangan suami istri tersebut. Allah pun memberikan penjelasan bahwa kekayaan yang diberikan hanya untuk sementara waktu sebagai ujian. Meski sang suami istri telah diberikan kekayaan, mereka telah melewati ujian dengan baik. Allah memutuskan untuk mempertahankan kekayaan tersebut sebagai ganjaran atas kebaikan dan keikhlasan mereka dalam melayani para musafir dan berbuat baik pada sesama. Allah berfirman bahwa Ia merasa bangga dengan hambanya yang dengan ikhlas memberikan bantuan kepada sesama, terutama para musafir. Allah merasa malu jika harus mencabut kekayaan dari mereka, oleh karena itu, Allah terus mengalirkan rezeki pada pasangan suami istri tersebut tanpa mengurangi, menjadikan mereka tetap kaya dan sejahtera. Kisah tentang orang miskin yang menjadi kaya karena sedekah ini telah menjadi teladan yang sangat populer. Kisah kedua, seorang pengusaha percetakan miskin. Berbeda dengan kisah sebelumnya yang terjadi di zaman Nabi Musa, kali ini ada cerita tentang seorang pria biasa di era saat ini, namanya Budi. Budi berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Awalnya, Budi bekerja serabutan di sebuah perusahaan percetakan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingannya ini hanya sekitar Rp600.000 setiap bulannya. Budi, setelah berpikir sejenak, memutuskan untuk membuka usaha percetakan sendiri. Ia mengumpulkan modal dari penghasilan kerja sampingannya. Suatu hari, Rumah sakit menghubungi Budi dan memberitahunya bahwa ayahnya perlu menjalani operasi tertentu.
Biaya operasi tersebut ternyata cukup besar, sekitar 25 juta rupiah. Tentu saja, Budi dan saudara-saudaranya tidak memiliki cukup uang untuk menyetujui keputusan operasi tersebut. Walaupun begitu, Budi memiliki tekad yang kuat untuk membiayai operasi ayahnya agar ayahnya bisa sehat kembali. Budi bekerja siang malam di percetakannya sambil mengumpulkan uang untuk pengobatan ayahnya. Setelah berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Budi segera membawa ayahnya untuk menjalani operasi di rumah sakit. Setelah ayahnya pulih, usaha Budi tiba-tiba berkembang pesat. Banyak karyawan yang bergabung di percetakannya, dan banyak orang yang puas dengan layanan cepat dan tepat yang diberikan oleh Budi. Dalam waktu singkat, bisnis percetakan Budi berhasil membuka cabang di berbagai tempat. Ini menjadi bukti konkret bahwa kisah tentang seseorang yang awalnya miskin kemudian menjadi kaya karena berjuang dan memberikan dukungan kepada keluarganya adalah hal yang nyata, khususnya dalam konteks sedekah pada orang tua. Kisah ketiga, sedekah pria Bani Israel. Dulu, ada seorang pemuda dari Bani Israel yang hidup susah bersama istrinya. Pekerjaannya sebagai penjual kapuk hanya menghasilkan 1 dirham per hari. Meski demikian, setiap hari ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk bersedekah. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika ia menemukan kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya. Suatu hari, ketika sang pemuda berjualan di pasar seperti biasa, terjadi pertengkaran hebat antara seorang penjual dan pembeli. Keduanya hampir saling membunuh. Sang pemuda lantas meredakan situasi dan bertanya tentang penyebab perselisihan itu. Mereka menjelaskan bahwa pembeli enggan membayar barang dari penjual dengan alasan tertentu. Sang pemuda kemudian menanyakan berapa harga barang tersebut kepada penjual, yang menjawab bahwa harganya 1 dirham. Tanpa ragu, pemuda tersebut membayar barang tersebut. Akibatnya, perselisihan itu terselesaikan dan keduanya tidak jadi saling membahayakan. Karena penghasilan sang pemuda hanya 1 dirham, ia pulang tanpa membawa apapun karena uangnya telah digunakan untuk membayar barang di pasar tadi. Pemuda Bani Israel itu menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya, yang dengan ikhlas menerima keputusan suaminya. Keesokan harinya, pemuda dan istrinya tanpa modal untuk mendapatkan kapuk berkualitas karena uang modal kemarin telah diberikan pada penjual. Pemuda itu kemudian mengumpulkan sisa kapuk jelek di rumahnya. Sayangnya, kapuk jelek tersebut tidak laku ketika dijual di pasar, membuat sang pemuda putus asa dan ingin pulang. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang penjual ikan yang mengeluh karena ikannya sudah busuk dan tidak laku. Menyadari nasib serupa, keduanya sepakat untuk melakukan barter. Sang pemuda membeli ikan tersebut sebagai gantinya. Penjual ikan setuju, dan keduanya pulang bersama. Sesampainya di rumah, sang pemuda menceritakan semua kepada istrinya, yang tetap bersyukur akan tindakan suaminya. Istrinya bergegas ke dapur untuk mengolah ikan sebagai lauk hari itu. Saat membelah ikannya, tak disangka ditemukan mutiara yang sangat mahal di pasaran. Sang pemuda memutuskan menjual permata tersebut dan berhasil mendapatkan 120.000 dirham. Saat kembali ke rumah, mereka bertemu dengan 2 fakir miskin. Merasa iba, pasangan suami istri Bani Israel memutuskan untuk membagi rezeki 120.000 dirham pada kedua orang miskin. Namun, di tengah perjalanan, kedua fakir miskin itu kembali dan mengembalikan uang tersebut kepada pasangan tersebut. Keduanya menjelaskan bahwa sebenarnya mereka bukan manusia, melainkan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan rezeki kepada pasangan suami istri Bani Israel. Dari ketiga kisah orang miskin jadi kaya karena sedekah tersebut, bisa menjadi teladan untuk kita semua. Bagi yang ingin bersedekah, kita lihat saudara kita di Palestina, mereka semua butuh bantuan dari kita. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah kata mohon maaf. Minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.